Cara menyentuh hati wanita sanguin. Wanita sanguin adalah wanita yang luas dalam bergaul. Jika Anda tidak tahu titik lemah, weak spot, pribadi sanguin, mereka bisa jadi pribadi yang paling sulit Anda taklukkan. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, karena kebanyakan wanita sanguin memiliki pergaulan yang luas. Ini berarti ia memiliki zona pertemanan yang luas pula. Anda mungkin merasa sang target sanguin Anda memberikan Anda signal positif, padahal bagi dia itu hanya respon yang wajar. Kepada semua teman prianya. Kedua, wanita sanguin adalah jenis wanita yang paling tidak sensitif dibandingkan keempat kepribadian lain. Kata-kata cinta, perhatian dan bunga bukanlah hal yang bisa membuat mereka kelepek-kelepek. Wanita sanguin adalah pribadi yang pandai berbicara. Bisa saja membuat kata-kata cinta yang lebih indah dari kata-kata cinta Anda. Wanita sanguin adalah pribadi yang sudah terbiasa menjadi pusat perhatian karena sifat dasarnya yang entertaining. Perhatian dari Anda hanyalah satu dari jutaan perhatian yang bisa ia dapatkan. Dan bunga adalah senjata untuk wanita bertipe melankolis yang perasa. Bagi wanita sanguin, bunga hanya menggambarkan seberapa norak Anda sebenarnya. Sulit kan? Sebenarnya tidak juga. Wanita sanguin tahu bahwa ia bisa mendapatkan perhatian pria. Populer. Ia adalah biangnya pesta. Ia dapat menarik perhatian Anda dari caranya berbicara, dan ia dapat menjadi pusat perhatian di tengah kerumunan orang dengan mudah. Sifat ini sudah mengalir di dalam darah semua sanguin yang merupakan sebuah kelebihan yang besar, tapi juga kelemahan yang bisa Anda serang. Untuk dapat menyentuh hatinya, Anda hanya perlu menjadi satu-satunya pria yang tidak memperhatikan dia. Anda pasti pernah mendapati seorang wanita jatuh cinta kepada pria yang cuek dan col. Ya, mereka kemungkinan besar adalah wanita sanguin. Wanita dengan kepribadian sanguin adalah mereka yang sudah terbiasa mendapat perhatian dari pria. Mereka tidak lagi menganggap digoda oleh pria adalah hal yang wah, karena mereka tahu mereka cukup menarik untuk digoda. Ingat bahwa kepribadian sanguin memiliki ego dan bakat narsis yang besar. Ketika dapat memberikan bahasa tubuh bahwa tidak ada yang spesial dengan kamu, Anda sudah berhasil mendapatkan perhatiannya. Jika disederhanakan, menyentuh hati seorang wanita sanguin seperti bermain kucing-kucingan. Saat ia terlihat berusaha mengambil perhatian Anda, tunjukkan bahwa Anda tidak tertarik. Saat ia melemparkan candaan centil kepada Anda, cukup lemparkan senyum tipis dan beranjaklah pergi. Semakin ia terlihat berusaha menarik perhatian Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Jadilah satu-satunya yang tidak peduli, tapi sebaliknya, saat ia sedang tidak memperhatikan Anda, datanglah dengan tiba-tiba memperlihatkan bahwa Anda sebenarnya memperhatikan dia. Dengan melakukan ini secara konstan, sang target sanguin akan terus bertanya-tanya apakah Anda sebenarnya benar-benar menaruh perhatian kepadanya. Akan terus memperhatikan dan mencari-cari segala bentuk respon atau signal positif dari Anda. Semakin banyak ia memikirkan Anda, semakin cepat Anda berubah menjadi sosok yang menarik baginya. Penjelasan di atas memang sedikit kami buat lebih meluas agar Anda dapat mengenali bentuk aplikasinya secara umum. Untuk mengerti aplikasinya secara lebih spesifik, kami akan berikan satu contoh kasus. Contoh kasus berikut adalah contoh yang sederhana. Anggaplah Anda sudah pernah dikenalkan kepada sang target sebelumnya, dan melalui perkenalan tersebut Anda berhasil mendapatkan nomor handphone sang target. Ini salah satu bentuk strategi yang cocok diterapkan untuk wanita dengan kepribadian sanguin. Anggaplah Anda berencana untuk mengajak sang target untuk dinner. Jika Anda memulai percakapan SMS dengan langsung mengatakan, "Hai, gimana kalau kita dinner kapan-kapan? Kamu ada waktu?" Ini salah, tentu saja. Anda langsung memperlihatkan bahwa Anda tertarik kepada sang target. Seberapa tampan dan kayanya pun Anda, kepada wanita berkepribadian sanguin ini tidak akan berhasil. Anda tidak akan terfilter dari belasan atau mungkin puluhan pria lain yang pernah melakukan pendekatan kepadanya. Ketika akan memulai percakapan kepada wanita sanguin lewat SMS, buatlah arah percakapan yang akan membuat ia bertanya apakah Anda tertarik kepadanya. Sedikit bingung, mari kita kembali pada contoh kasus di atas. Biar lebih jelas, Anda bisa mengawali percakapan Anda dengan sang target kurang lebih seperti ini. "Ngomong-ngomong, kamu udah punya pacar belum?" Pertanyaan ini tentu saja adalah bentuk pertanyaan basa-basi. Karena untuk menarget seorang wanita Anda tentunya harus sudah memastikan bahwa ia single. Tapi untuk seorang sanguin, ia tidak akan terburu-buru mengatakan belum punya pacar. Juga tidak akan langsung jutek dan menyuruh Anda untuk berhenti meng-SMS dia. Seperti yang sudah kami sebutkan,
Seorang sanguin adalah seorang yang sangat senang ketika mengetahui dirinya menjadi pusat perhatian orang lain. Lah pasti akan kembali meng-SMS Anda untuk sekedar memastikan bahwa Anda memang tertarik kepadanya. Memastikan bahwa Anda adalah anggota baru dalam daftar fansnya adalah sebuah kepuasan ego yang ada dalam diri semua pribadi sanguin. Tenang saja, ini sudah ada di dalam sifat DNA yang mereka bawa lahir. Dengan pertanyaan basa-basi tadi, wanita sanguin kemungkinan besar akan membalas seperti ini, "Emang kenapa?" Atau, "Kalau saya single, memangnya kenapa?" Mereka dapat saja menjawab dengan berbagai macam bentuk kalimat. Tapi balasan mereka ini telah Anda arahkan untuk bertanya secara tidak langsung, "Apa kamu tertarik dengan saya?" Nah, pada titik ini, jika Anda menjawab dengan, "Soalnya aku naksir sama kamu," ini salah besar. Lah tidak akan lagi merasa memerlukan Anda atau menganggap Anda sebagai sosok yang menarik karena Anda sudah memuaskan ego sang sanguin. Lah hanya ingin tahu apakah Anda tertarik kepadanya, dan jawaban itu adalah jawaban yang ia cari untuk mengakhiri ketertarikannya kepada Anda. Untuk seorang sanguin, balasan yang paling tepat adalah tidak membalas sama sekali. Ya, acuhkan saja pertanyaannya, putuskan percakapan di titik tersebut, jangan alihkan pembicaraan ke topik lain. Karena ia akan segera menyadari bahwa Anda melarikan diri dari jawaban yang ia cari. Jangan balas pesannya, dan buat ia tergantung dalam tanda tanya. Bahkan untuk 2-3 hari ke depan, ketika seorang sanguin tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan seperti ini, ia akan terus mengingat percakapan pendek tersebut dan bertanya-tanya, lah akan sibuk berpikir, apa sih maksudnya dia SMS gitu? Kok nggak dibalas sih? Orang ini suka sama aku atau apa? Dan segala macam pertanyaan seperti itu hanya karena Anda tidak memberikan jawaban yang memuaskan egonya. Mungkin terdengar aneh, tapi seorang sanguin akan menjadi gila jika Anda mengacuhkannya. Nah, pada titik ini, setelah 2-3 hari membiarkannya tergantung, Anda harus meneleponnya dan memberinya ajakan dinner. Jangan perpanjang pembahasan, cukup tanyakan apakah dia mau keluar dengan Anda, kapan ia bisa, tentukan tempatnya, dan langsung say goodbye. Ini akan berhasil. Kenapa? Pertama, karena Anda memberikan kesan kepada si sanguin bahwa jika ia ingin tahu apakah Anda tertarik kepadanya, dia harus setuju keluar dinner dengan Anda. Lah telah memikirkan Anda selama 2 hari, ia tidak akan menolak kesempatan untuk akhirnya mengetahui apakah Anda betul-betul tertarik kepadanya. Kedua, karena Anda tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk kembali membahas percakapan tempo hari, jika Anda mengajaknya keluar lewat SMS, dia bisa saja mengatakan, "Bilang dulu, maksud kamu kemarin nanya gitu apa?" Dan Anda malah menempatkan diri dalam posisi terjebak, sementara jika Anda langsung menelepon dan hanya memberikan satu pilihan saja kepadanya, Anda menempatkan sang sanguin ke dalam jebakan Anda. Aplikasinya sangat sederhana kan? Cara sederhana seperti ini sudah banyak dibuktikan oleh klien kami yang berkonsultasi dengan masalah proses pendekatan kepada target yang berkepribadian sanguin. Contoh di atas dapat terjadi kepada Anda dengan berbagai bentuk kalimat. Anda hanya perlu mengingat satu hal yang penting, selalu buat kesan yang akan membuat ia bertanya apakah Anda tertarik kepadanya. Bagaimanapun caranya, tapi ada satu hal yang perlu kami ingatkan kepada Anda perihal wanita sanguin, seperti kebanyakan pria sanguin. Wanita sanguin pun adalah pribadi yang cenderung memiliki kesetiaan yang terlalu cepat, kadaluarsa, mereka sangat sulit mempertahankan sebuah hubungan percintaan. Ini tidak berarti Anda bisa langsung menghakimi semua orang sanguin sebagai orang-orang yang tidak setia. Seperti yang kami katakan, pola kepribadian juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan dan pendidikan, tapi pada dasarnya, seorang sanguin adalah individu yang sangat mudah bosan, dan dengan kepribadian mereka yang luas dan supel, mereka selalu punya banyak pilihan ketika bicara soal pasangan.